Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saat ini saya akan membawakan khotbah dalam perikop Mazmur 53 ayat 1-7 dengan tema hukuman orang-orang yang bebal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebodohan dan berpengetahuan bukanlah soal kemampuan otak manusia untuk berpikir. Asalkan dia mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan benar dan baik, menandakan dia berpengetahuan dan sebaliknya. Dan dua kata ini, baik kebodohan dan berpengetahuan, sering disandingkan dengan kata berhikmat bagi mereka yang berpengetahuan dan bebal bagi mereka yang bodoh. Dan dua kata ini dalam kekristenan digambarkan sebagai relationship manusia dengan Allah, di mana kebodohan digambarkan sebagai tindakan acuh tak acuh manusia terhadap perintah Allah, yang menandakan bahwa hubungan itu tidak baik, bahkan bisa rusak. Dan sekalipun dia memiliki pengetahuan, tentunya pengetahuan itu harus berasal dari Allah dan bukan pada kemampuan manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selain kebodohan itu dianggap tidak memiliki kecerdasan sama sekali, kebodohan digambarkan pula sebagai tidak berimannya manusia terhadap Allah. Dalam perikop kita yang kita baca saat ini, Mazmur 53 ayat 2 menyebutkan orang-orang yang demikian adalah Nabal. Dalam artian adalah orang-orang bebal, yang mana mengidentifikasikan manusia adalah bebal dan tidak beriman kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Mazmur yang dituliskan oleh Daud ini bukan hanya berisikan tentang syair ataupun pujian ataupun seruan kepada Allah, tetapi juga merupakan pengajaran yang amat baik yang diberikan kepada manusia. Daud menggambarkan tindakan orang-orang bebal yang mana mereka akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman dari tindakan mereka sendiri. Allah akan menghukum orang-orang yang demikian karena tindakan yang mereka perbuat adalah dosa di hadapan Allah. Sehingga Daud menyampaikan apa yang akan dihadapi oleh orang-orang bebal ini. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama hukuman apa yang akan diberikan Allah terhadap orang-orang ini. Yang pertama, sebelum Daud memperkenalkan hukuman apa yang akan didapatkan oleh orang-orang bebal ini, Daud memperkenalkan siapa orang-orang bebal ini. Orang-orang bebal yang dimaksudkan oleh Daud adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita bisa lihat itu dalam ayatnya yang kedua. Orang-orang ini bahkan memiliki sifat yang perusak, orang-orang jahat, orang-orang yang memiliki kedengkian dan dendam. Dan semua tindakan itu merupakan dosa di hadapan Allah. Kita perlu mengingat kembali, orang-orang bebal adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang perusak, jahat, penuh pendendam, dan penuh kebencian. Dan itu semua adalah dosa. Bukti adanya dosa mereka adalah Allah sendiri melihat makhluknya yang ada di bumi ini, apakah mereka mencarinya dan masih berakal budikah mereka. Itulah bukti dari adanya dosa orang-orang bebal tersebut. Allah melihat perilaku yang dilakukan oleh manusia yang bertindak bodoh. Apakah mereka mencarinya atau melupakannya dan sama sekali tidak berakal budi. Dan pada ayat yang keempat, justru mereka malah menyimpang, dan tidak hanya secara sifat mereka dan tindakan mereka, tetapi mereka juga mengalami kemerosotan moral. Sudahnya jahat, orang-orang ini sudah penuh kebencian, penuh dendam, dan perusak. Mereka juga mengalami kemerosotan moral. Dan itu semua
yang mereka lakukan adalah penyimpangan yang sama sekali tidak dikehendaki Allah. Saudara-saudaraku, dari semua tindakan yang dilakukan oleh manusia ini menggambarkan betapa kotornya dosa itu. Semakin buruk dan semakin bejat dosa itu menggambarkan manusia menjadi kotor atau rusak di hadapan Allah. Bahkan mereka sampai merampas hak atau mengambil hak yang dimiliki umat-umat Allah. Dan itu membuat Allah menjadi muak terhadap mereka. Dalam bahasa Latin kita diperkenalkan dengan istilah corruption optimi est pessima. Hal-hal yang baik bila rusak menjadi yang terburuk. Orang-orang bebal ini pula merupakan manusia yang sama seperti kita, yang artinya mereka juga ciptaan Allah. Akan tetapi karena semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang bebal ini adalah dosa, itu membuat Allah muak terhadap mereka. Bahkan karena tindakan kotor mereka menjadi rusak dan tidak pantas di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak hanya sampai di situ saja. Ternyata mereka pula tidak memiliki kecerdasan. Akibat dosa yang mereka lakukan ataupun tindakan yang mereka lakukan membuat mereka kehilangan kecerdasan mereka, kehilangan pengetahuan mereka, dan mereka menjadi benar-benar bodoh dan tidak cerdas sama sekali. Dan hukuman ini ternyata terus berlanjut karena Allah akan mendatangkan ketakutan bagi mereka. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-6, Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, di mana Allah tidak akan membiarkan umat Allah berada dalam lingkungan orang-orang yang demikian, sebab Allah akan menolak orang-orang bebal. Dan orang-orang bebal ini tidak memiliki tempat dalam kemuliaan Allah. Dan bagi mereka manusia yang selalu mencari Allah dan percaya kepada Allah, tidak perlu khawatir, karena Allah akan memberikan pengharapan bagi mereka yang senantiasa percaya kepada Allah dan selalu mencari Allah. Tuhan akan selalu memberikan pengharapan dan memberikan keselamatan bagi mereka dan memberikan hukuman atas orang-orang yang bebal yang selalu menindas umat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari perikop kita saat ini, Daud ingin mengajak umat Allah, kita semua, untuk melihat betapa kotornya dosa itu, betapa hukuman yang harus dihadapi oleh orang-orang itu ternyata sangat tidak patut untuk kita contohi atau kita ikuti. Sehingga tujuan daripada Daud ialah untuk mengajak orang-orang membenci dosa itu. Karena kenapa? Sebab dosa membuat hubungan manusia dengan Allah rusak, dan manusia tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Untuk itu saudara-saudaraku, sebagai umat Kristiani, marilah kita terus mencari Allah, terus melakukan apa yang Allah kehendaki, dan kita menjauhi tindakan-tindakan yang merugikan diri kita, sebab Allah sangat membenci dosa, dan akibat dosa itu akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, ingatlah, marilah kita menghindari dan membenci dosa dan selalu berbuat apa yang Tuhan kehendaki terhadap kita. Terpujilah Yesus Kristus akan firman-Nya. Amin.